Halo semuanya, kali ini aku dan Syifa bakal ngejelasin tentang energi panas dan perpindahannya. Pertama-tama aku bakal ngejelasin dulu nih apa pengertian dari suhu. Jadi suhu adalah tingkat atau derajat panas atau dinginnya suatu benda atau zat. Nah, untuk mengukur suhu akan diperlukannya benda yang bernama termometer. Jadi termometer itu pertama kali diciptakan oleh Galileo Galilei. Satuan skala termometer yang biasa kita gunakan sehari-hari itu adalah Celsius. Namun tidak hanya Celsius, ada satuan suhu lain yang bernama Reaumur dan Fahrenheit. Jadi di sebelah kanan ini adalah salah satu contoh bentuk termometer. Nah, ini tuh termometer merkuri untuk suhu badan. Nah, di termometer merkuri ini ada raksa, tabung, lengkungan, dan air raksanya. Ini contoh ketika air raksa sedang naik. Lalu biasanya termometer yang beredar di masyarakat berisikan air raksa. Namun ada juga beberapa termometer yang berisikan alkohol. Nah, alasan kenapa termometer air raksa itu lebih banyak di masyarakat, alasan pertamanya itu karena pemuaian raksa lebih teratur. Lalu yang kedua, tidak membasahi dinding dan pipa kapiler. Dan yang terakhir itu lebih mudah dilihat. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis termometer yang sering kita gunakan. Jenis yang pertama itu termometer ruang. Jadi termometer ruang itu digunakan untuk mengukur suhu ruangan. Lalu yang kedua ada termometer klinis. Jadi termometer klinis itu biasanya digunakan untuk mengukur suhu badan. Selanjutnya, aku bakal ngejelasin apa itu perbedaan kalor dan suhu. Jadi, kalor atau energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Sedangkan suhu adalah besaran yang menyatakan bahwa derajat panas suatu benda. Suhu suatu benda menunjukkan tingkat energi panas pada benda tersebut. Lalu, ada beberapa akibat perubahan suhu dan kalor. Jadi, perubahan yang pertama adalah penyusutan. Kalau penyusutan itu terjadi karena perubahan suatu benda yang menjadi berkurangnya panjang, lebar, dan luas karena suhu dingin. Lalu yang kedua ada pemuaian. Jadi kalau pemuaian itu perubahan suatu benda yang dapat menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya karena terkena kalor atau panas. Jadi pada intinya kalau penyusutan itu terjadi karena suhu dingin dan akan berkurang. Lalu kalau pemuaian itu intinya juga dia itu karena kalor atau suhu panas dan akan bertambah banyak. Selanjutnya aku bakal ngejelasin contoh pemuaian dan penyusutan benda karena perubahan suhu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi contoh yang pertama itu adalah pemasangan kaca jendela. Nah, biasanya itu tukang kayu itu tuh akan ngebuat bingkai jendela yang lebih lebar daripada ukuran sebenarnya. Jadi hal itu tuh dilakukan supaya nanti si kaca ketika terkena panas akan mendapatkan ruang lebih gitu loh. Jadi kacanya nggak bakalan pecah atau retak dan juga akan menghindari ketika ada suara yang kencang seperti petir atau bunyi keras lainnya. Lalu contoh yang kedua itu kawat atau kabel listrik dan telepon. Jadi energi panas atau kalor dapat berpindah dari benda ke suatu benda lainnya. Kalor dapat berpindah karena ada perpindahan suhu antara benda-benda tersebut. Kalor mengalir dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Jadi aliran tersebut bakalan terhenti kalau misalkan kedua suhu tersebut sudah sama. Dan contoh yang ketiga adalah pemuaian pada sambungan rel kereta api. Nah, pada sambungan rel kereta api itu bakal ada dibuat celah antara dua batang rel. Nah, hal ini tuh dilakukan supaya memberikan ruang untuk rel tersebut memuai sehingga saat terkena panas, rel tersebut tidak akan melengkung. Kalau misalkan relnya melengkung, itu akan membahayakan gerbong kereta yang melewatinya. Jadi agar aman, rel tersebut dibuat ada celah. Nah, jadi di part 2 ini bakal bahas tentang perpindahan kalor, macam-macam perpindahan kalor, dan juga sifat hantaran benda. Nah, kalor ini bisa pindah nggak sih? Jawabannya bisa. Jadi kalor ini bisa pindah karena ada perpindahan suhu antara benda-benda tersebut. Kalor mengalir dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah. Aliran kalor ini bisa berhenti apabila suhu kedua benda ini sudah sama.
macam-macam perpindahan kalor. Yang pertama ada radiasi. Jadi perpindahan panas ini itu nggak melalui zat perantara atau secara pancaran. Contohnya kalau kita ada di dekat api unggun, badan kita akan terasa panas, yaitu namanya radiasi pancaran gitu. Contoh lainnya misalnya ketika terik sinar matahari gitu ya, badan kita akan terasa panas juga, itu namanya radiasi. Yang kedua ada konduksi. Jadi perpindahan kalor ini itu secara hantaran, yaitu perpindahan kalor tanpa memindahkan zat perantaranya. Jadi cuma kalornya aja yang pindah. Umumnya perpindahan kalor ini itu secara konduksi terjadi pada zat padat. Bisa dilihat di gambar sebelah kiri, itu ada sebuah batang besi yang dipanaskan di ujung A. Nah nanti ujung B-nya juga akan terasa panas. Yang ketiga ada konveksi. Jadi konveksi ini itu adalah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Umumnya peristiwa perpindahan kalor secara konveksi ini, ingat aja, terjadi di benda cair dan gas. Contohnya yang bisa kita lihat di kehidupan kita sehari-hari, misalnya kalau kalian rebus air gitu ya, kalau misalnya diperhatiin ada putaran air di dalamnya, itu karena konveksi teman-teman. Jadi air yang panas itu dengan kerapatan rendah bakal naik ke atas, sedangkan air yang dingin dengan kerapatan yang tinggi bakalan turun ke bawah. Nanti akan terjadi namanya putaran air di saat kalian memanaskan air. Nah, materi kita selanjutnya ada sifat hantaran benda. Jadi kalau kita lihat ada benda elektronik ini yang bisa kita sebut sebagai setrika, itu punya dua bahan yang berbeda. Jadi ada konduktor dan juga isolator. Konduktor ini bersifat mudah menghantarkan panas. Contohnya itu besi, tembaga, dan juga aluminium. Terus yang kedua itu ada isolator. Isolator ini tuh tidak bisa menghantarkan panas. Jadi dia itu contohnya karet, plastik, dan juga kain. Nah, yang ketiga itu ada semikonduktor. Semikonduktor ini tuh di antara konduktor dengan isolator. Jadi namanya semikonduktor. Nah, contohnya itu ada silikon, gallium, dan juga germanium. Nah, sekian materi dari aku. Materi selanjutnya akan diterusin sama Putri. Bye guys! Nah, yang terakhir aku bakal ngejelasin manfaat dari sumber panas dalam kehidupan sehari-hari. Jadi manfaat yang pertama itu panas matahari dapat digunakan sebagai tenaga pembangkit listrik atau untuk mengeringkan pakaian. Lalu yang kedua, api pada kompor digunakan untuk memasak. Dan yang ketiga, panas setrika dapat digunakan untuk melembutkan dan merapikan pakaian. Jadi sekian dari kami, terima kasih.